Ba'da ma'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau 3 ayat yang akan menjadi pembahasan kita, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dalam surah Al-Infitar Allah taala berfirman, wahai manusia, ya ayyuhal insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru al-insan, manusia, pada ayat ini. Ya ayyuhal insan ma gharraka. Wahai insan, wahai manusia, apa yang telah memperdayamu? Ya, ghor ya ini tipuan. Nanti akan jelaskan makna secara rincinya dalam tabel, ya, makna kalimat. Jadi wahai manusia, apa yang memperdayamu terhadap Rabbmu yang maha mulia, yang maha karim. Ya, karim yang menunjukkan kemudahan, yang mudah memberi, dermawan, mulia. Wahai manusia, apa yang menipumu ataupun memperdayakanmu sehingga engkau bermaksiat? Itu dia, ya, tambahan penyempurna maknanya. Sehingga engkau mendurhakai Allah, Rabbmu yang maha pemurah. Alladzi khalaqaka. Ini dia Rabbmu yang maha pemurah, yang telah menciptakanmu. Fasawwaka, yang telah menyempurnakanmu. Sawwa yusawi taswiyah. Sawu biasanya fi'il amarnya dengan sawu, artinya meratakan, menyempurnakan. Sehingga makna kalimat ketika seorang imam atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian salatnya beliau akan menyebutkan sawu sufufakum. Sawu dari kata sawwa ini, sawwa yusawi taswiyah, itu timbangan sorofnya, tasrifnya. Ya, taswiyah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, itu masdarnya diambil. Sawwa yusawi taswiyah. Ya, artinya meratakan, menyamakan, menyempurnakan. Ini dia yang telah menyempurnakanmu, yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu. Fasawwaka fa'adalak. Itu akan disebutkan juga, ada 2 cara baca, fa'adalak atau fa'addalak. Tapi dalam mushaf yang menjadi pegangan kita tidak ditasydid, ya, pada ain fiilnya atau pada dalnya, huruf dalnya. Fa'adalak. Dia yang telah menciptakanmu, yang telah menyempurnakanmu, dan telah memberikan keseimbangan. Adil, adalah yaitu adil yang dimaksud di sini, yang telah memberikan keseimbangan bagi kita. Setelah diciptakan, disempurnakan sehingga seimbang. Jadi apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan pada badan kita, jasmani kita, itu seimbang, enggak berbeda-beda, enggak tangannya 1 meter, satu yang kanan, yang kiri setengah. Nah, ini kan bingung. Ya, pada hewan saja kita dapati penciptaan hewan itu penuh dengan keseimbangan. Jadi, walaupun kelihatan sebagian badannya beda dengan sebagian badan yang lain, tapi seimbang dia jalannya. Walaupun kita lihat jalannya mereng-mereng, matanya kanan kiri, tidak seperti kita di depan, tapi seimbang semua, apalagi manusia. Ya, fa'adalak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keseimbangan sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sekiranya satu kaki kita 2 meter diciptakan oleh Allah, yang satunya 1 meter, nah ini kan kesusahan jalannya, sulit. Nah, ini Allah Ta'ala mengingatkan, apa yang memperdayamu wahai insan terhadap Rabbmu yang maha pemurah, yang telah menciptakanmu, yang telah menyempurnakan penciptaanmu, yang telah menyeimbangkanmu. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada manusia secara umum. Fi ayyi surah ma syaa. Kemudian dia memberikan bentuk, yakni kepadamu dengan apa yang dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan surah, bentuk. Dia yang telah membentuk kita. Si fulan begini wajahnya, si fulan begini wajahnya, posturnya itu begini, tingginya sekian. Yang itu menjadi biodata kita. Ya, menjadi apa? Menjadi biodata kita. Menjadi, ya, biodata namanya kan.
sampai kepada tingginya, berat badan, kemudian seterusnya dari ciri-ciri kita. Nah itu dia, fi ayyi surah, dengan nakirah seperti ini berarti masya'a, yakni apa yang dia kehendaki dia berikan bentuk kepada kalian, sehingga satu dan yang lainnya punya bentuk, punya ciri, punya karakter badan, tubuh, sifat masing-masing dari insan tersebut. Ya, fi ayyi suratin ma syaa wa rakkabak. Dialah yang telah rakkabaka. Rakkaba yurakkibu tarkib. Tarkib itu menyusun. Allah Ta'ala yang telah menyusun jasmani kita sehingga posisi kepala itu di atas, setelah itu leher, setelah itu bahu, kemudian tangan, ada bagian dada, perut, di dalamnya juga Allah Ta'ala susun. Yang jantungnya itu sebelah sini, ada paru-parunya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, memompakan darah, kemudian menyaring udara sehingga kita bisa bernapas, terus sampai ke bawah alat vital sampai kepada kaki. Ini tarkib dari Allah. Tarkib itu menyusun. Misalnya antum mungkin dalam pernah belajar bahasa Arab itu ya, rakib hadal kalam misalnya ya, rakib maksudnya susun. Ya, ketika antum juga ingin mengatakan susun kembali apa yang sudah kamu bongkar misalnya. Ya, setelah kamu bongkar farrakhta al-muharrikah misalnya. Idza farrakhta al-muharrikah, jika kau telah bongkar mesin ini, rakibha kama bada'at. Nah, gitu ya. Jadi susun dia lagi, muharrikah itu mesin. Idza farrakhta, jika kamu sudah bongkar mesin, maka susun balik, rakib. Itu makna rakkaba. Jadi disusun lagi seperti urutan yang semula, seperti urutan yang awalnya. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dia memberikan bentuk surah kepada insan tadi, rakkabak, dan dia yang menyusun. Dia susun bentuk tubuh kita dan makhluk yang lainnya Allah Ta'ala yang menyusunnya. Langit juga Allah Ta'ala yang menyusunnya. Bumi juga lapisannya dia yang menyusunnya. Lapisan ini demikian, lapisan berikutnya ada emasnya, ada batu baranya, ada airnya, ada terus sampai ke bawah. Allah Subhanahu wa taala yang menyusunnya. Pada hewan-hewan juga demikian. Allah Subhanahu wa taala yang menyusun tubuh-tubuh ya hewan tersebut. Fisik hewan tersebut, sehingga ada hewan yang kepalanya itu di sini, ada kepalanya yang di sini, ada kakinya itu di atas, ada yang begini dan seterusnya. Bermacam-macam bentuk hewan yang kita dapati, itu semua tarkib dari Allah Subhanahu wa taala, susunan dari Allah Tabaraka wa taala. Demikian juga insan. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ikhwanna rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan melihat beberapa penjelasan kalimat di bawahnya. Setelah beliau menyebutkan soal uzkur makna ma yali, sebutkan makna kalimat berikut ini. Gharraka, sawwaka, adalaka. Apa makna gharraka, sawwaka, adalaka? Kata beliau, al-kalimatu ma'naha, al-kalimatu gharraka, kalimat gharraka apa maknanya? Khoda'aka. Khoda'a itu memperdaya. Sama memperdaya, membuat tipu daya, membuat makar, menipu. Itu makna khoda'a. Sama seperti sabda Nabi, al-harbu khud'ah. Al-harbu khud'ah, dari kata khud'ah ini. Peperangan itu adalah tipuan. Ya, di sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipuan. Maksudnya ketika terjadi peperangan, tidak ada dosa bagi kita untuk menipu musuh. Tidak ada dosa bagi kita untuk menipu musuh. Itu bagian dusta yang dibolehkan. Ya, ini ketika peperangan. Itu makna khoda'aka. Gharraka khoda'aka. Atau kata beliau, sawwala laka hatta adu'ta ma wajaba alaik. Apa yang membujukmu? Ya, sawwala itu membujuk, merayu. Jadi gharra itu lebih kepada tipuan yang merayu. Apa yang merayumu, membujukmu sehingga engkau melalaikan apa yang wajib bagimu. Nah itu. Adu'ta, maksudnya adu'a dari fi'il adu'a, yudhi', melalaikan. Idu'ah.
Jadi apa yang membujukmu, apa yang membuat engkau terbujuk, terayu hingga engkau meninggalkan atau menyia-nyiakan apa yang wajib bagimu? Ammanaka min iqabih, padahal dia yang telah memberikan rasa aman kepadamu dari siksanya. Jadi seakan-akan makna di dalamnya, kenapa kau bisa tertipu, durhaka kepada Rabbmu yang maha pemurah, yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, memberikan keseimbangan padamu, memberi bentuk yang sebaik-baiknya padamu. Kenapa engkau masih tertipu? Apa yang menipumu? Ma gharraka ya insan, apa yang menipumu sehingga kau durhaka kepada Rabbmu, sehingga kau bermaksiat kepadanya? Apa yang menipumu sehingga kau melalaikan perintah-perintahnya, melalaikan kewajiban? Seperti itu. Padahal dia telah memberikan rasa aman kepadamu dari siksanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman ya bagi kita dari murkanya, dari hukumannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru menimpakan musibah, tidak terburu-buru tergesa-gesa menimpakan marahnya, murkanya kepada hamba-hambanya. Kalau sekiranya marah Allah Subhanahu wa taala, murkanya lebih dia dahulukan daripada rasa sayangnya, maka tidak akan ada satu makhluk pun, tidak akan ada satu manusia pun yang akan tersisa di muka bumi ini. Pasti akan habis kena siksa semua. Kalau sekiranya Allah Tabaraka wa taala mendahulukan marahnya, siksanya. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan kasih sayangnya. Tapi kenapa masih tertipu juga? Kenapa kalian masih tertipu? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa sayang yang lebih besar daripada marahnya. Allah taala tunda marahnya. Allah Ta'ala masih bukakan kesempatan bagi hamba-hambanya memperbaiki diri. Tidak setiap orang yang melakukan dosa satu saja kemudian langsung Allah timpakan siksaan. Tidak seperti itu. Ya, koreksilah diri masing-masing setiap manusia. Betapa banyaknya dia melakukan perbuatan dosa tapi tidak langsung Allah Ta'ala timpakan hukuman untuknya. Allah Ta'ala masih membukakan kesempatan dan masih mencurahkan rahmat kepadanya. Ini dia gharraka. Wahai manusia, apa yang menipumu? Kau masih juga tertipu. Kenapa engkau juga masih tertipu dengan berbuat durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kesempurnaan untukmu. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna kalimat sawwaka, yakni maknaha ja'alaka sawiyan salimal a'dha'i tasma' wa tubsir. Tasma'u wa tubsiru. Ini sawwaka, dia yang telah menjadikanmu sempurna. Sawiyan itu sempurna. Bisa makna sempurna. Sawiyan juga bisa makna bareng-bareng, sama-sama. Ya, misalnya namshi sawiyan. Ayo kita jalan bareng-bareng sama-sama. Ya, secara bersamaan. Ini sawwaka yang dimaksud di sini ja'alaka sawiyan. Dia telah menjadikanmu sempurna. Salimal a'dha, anggota tubuh yang selamat. Ya, anggota tubuh kita selamat. Artinya sempurna. Kita lihat jari jemari kita mampu kita gerakkan. Nah, kan begitu ya. Mampu kita gerakkan sehingga salah satu dari jari kita ini bisa kita masukkan ke lubang hidung atau ke lubang telinga dan kita merasakan manfaatnya dan yang lainnya. Itu salah satu dan banyak dari manfaat anggota tubuh kita ini yang telah Allah Ta'ala sempurnakan. Ya, subhanallah, sangat sempurna. Lidah yang bisa merasakan perbedaan antara satu rasa dan rasa yang lainnya. Subhanallah. Bisa merasakan ini manis, ini asin, ini asam, ini pahit. Demikian juga mata kita bisa membeda-bedakan warna. Ada yang ya warna ini, warna itu dan yang lainnya. Belum lagi pada akal kita, belum lagi pada kekuatan kita sehingga kita bisa berjalan. Ya, bisa mengangkat benda, bisa memukul, bisa loncat dan yang lainnya. Itu kesempurnaan anggota tubuh manusia. Di antaranya apa kata beliau? Tasma'u wa tubsiru. Ini engkau mampu mendengar. Wahai manusia, sawwaka, Allah telah menyempurnakan. Maksudnya apa? Tasma'u, kau bisa dengar. Wa tubsiru, kau bisa lihat. Sehingga kita bisa mendengar suara dan bisa membedakan suara dan bisa membedakan suara satu orang dengan yang lainnya, bisa membedakan suara satu benda dengan benda yang lainnya. Sehingga seorang ketika mendengar suara dia akan mengatakan ini suara si fulan, ini suara si fulan, ini
ini suara benda ini, bisa dia bedakan. Ya, subhanallah. Coba antum bayangkan tuh gimana buatnya ini. Ya, itu gimana buatnya ketika kita, ya, pada diri kita itu sehingga kita mampu membedakan suara. Ini suara lonceng gitu ya. Oh, ini suara piano, ini suara gitar misalnya. Ini suara gemercik air, suara daun. Itu bisa kita bedakan dengan telinga kita ini. Ya, wa tubsir, demikian juga melihat, engkau bisa melihat. Taib, ini dia sawwaka. Secara bahasa tadi sudah kita sebutkan, sawwa dari fi'il sawwa yusawwi taswiyah. Adalaka, adapun makna adalaka yakni ja'alaka mu'tadilan mu'addalal khalqi muqawwaman. Adala a'dha'aka falam tafdul yadun ala yadin wala rijlun ala rijlin. Nah, makna adalaka, Allah yang telah memberikan keseimbangan padamu setelah dia sempurnakan, kemudian seimbang lagi. Ya, seimbang lagi. Beda halnya kalau udah diciptakan bagus tapi enggak seimbang jalannya. Mungkin masih mereng-mereng ketika seorang mungkin merakit sebuah alat. Bagus memang tapi enggak seimbang. Mereng satu dan yang lainnya, ininya kepanjangan, ininya kependekan, tapi tidak pada badan kita. Ya, tidak pada badan kita. Tidak kita dapati kemudian salah satunya kepanjangan. Ya, kemudian yang ini dan seterusnya. Tapi seimbang semua sesuai dengan fungsinya dan manfaatnya. Nah, ini dia. Adalaka ja'alaka mu'tadilan. Yang telah menjadikanmu seimbang, mu'addalal khalqi muqawwaman. Jadi seimbang penciptaannya, manfaatnya muqawwam sebagai muqawwam itu sebagai bekal hidup gitu ya. Jadi keseimbangan penciptaan itu sebagai bekal hidupnya hingga dia tidak kesulitan, bahkan bisa mencari maisha, bisa menjalani hidupnya dengan anggota tubuh tadi yang sudah seimbang. Mudah dia berjalan, tidak kesulitan, tidak membutuhkan alat-alat sehingga dia harus berjalan dengan mudah. Ya, kecuali orang-orang di luar itu, yaitu karena akibat perbuatan manusia sendiri. Ada di antara manusia yang kita sebut dengan manusia yang tidak sempurna, artinya cacat dan semisalnya. Nah, itu karena sebab-sebab. Ya, ini sebab-sebab adanya perbuatan manusia itu sendiri. Tapi pada aslinya Allah Ta'ala telah memberikan kesempurnaan. Tapi karena sebab perbuatan manusia itu sendiri, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepadanya ujian demi ujian dari sebab perbuatannya, dengan diberikannya anggota tubuh yang seperti ini, seperti itu, dan seterusnya, yang tidak seperti manusia yang umumnya yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu dia. Adalaka a'dha'aka, yang telah memberikan keseimbangan pada a'dha'aka, yakni anggota tubuhmu. Falam tafdul yadun ala yadin, sehingga tidak ada satu tangan lebih panjang. Tafdul itu maksudnya dia lebih panjang daripada tangan yang satunya. Hingga yang satu begini, yang satu begini, kan ada. Ya, tapi dua-duanya sama rata. Ya, terlihat sama. Masya Allah. Taib. Wala rijlun ala rijlin. Demikian juga kaki, tidak ada yang lebih panjang daripada kaki yang lainnya. Sehingga ketika seorang berjalan harus cukup menggunakan pegas, harus tambah pegas, kan begitu ya, sehingga dia bisa elastis. Ya, butuh pegas, jadi bisa menyeimbangkan. Tidak perlu. Taib. Jadi sempurna ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata beliau di sini dalam penjelasan beberapa kalimat yang ada pada 3 ayat surat Al-Infitar. Taib. Kemudian kita melihat beberapa bahasan beliau dengan metode as-su'al wal jawab. Soal, pertanyaan. Manil muradu bil insani al-madhkuri fi qawlihi ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Man al-murad, al-murad yang dimaksud, siapa yang dimaksud dengan insan yang disebutkan pada firman Allah Ta'ala itu? Ini ya ayyuhal insan, ini siapa insan ini yang dimaksud di sini? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayamu, yang membujukmu bermaksiat kepada Rabbmu yang maha pemurah? Nah, itu. Siapa insan yang dimaksud ini dalam ayat ini?
Al-jawab, kata beliau, jawabannya, qila, ada yang mengatakan al-muradu al-insanul kafir. Yang dimaksud insan dalam ayat ini adalah insan kafir, yakni manusia yang kafir. Bukan orang-orang beriman yang dimaksud di sini, tapi manusia yang tidak beriman kepada Allah, masih kafir, masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-9 yang akan kita bahas nanti. Ini kan sampai ayat ke-8. Nah, ini berdalilkan dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Al-Infitar ini ayat 9. Allah taala berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, akan tetapi kalian telah mendustakan ad-din, yakni hari kiamat. Kalian telah mendustakan hari kiamat. Siapa yang mendustakan hari kiamat? Adakah orang yang beriman mendustakan hari kiamat? Tidak ada. Yang mendustakan hari kiamat itu orang kafir. Artinya apa? Seorang yang beriman keluar dari Islam apabila dia mendustakan adanya hari kiamat. Oleh karena itu, mengimani adanya hari kiamat, yaumul akhir, merupakan salah satu dari rukun iman. Salah satu rukun iman. Masih ingat kan rukun iman? Iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab apa nabi duluan? Kitab-kitab, ya, iman kepada ya, rasul, nabi dan rasul, iman kepada yaumul akhir, ya, yaumul kiamat, yaumul akhir. 6, iman kepada takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima itu bagian dari keimanan, rukunnya, yang apabila ini ditolak, diingkari, didustai, maka keluar dia dari keimanannya alias kafir. Oleh karena itu sebagian mengatakan bahwa makna al-insan di sini adalah insan kafir. Karena ayat berikutnya yang ke-9 diikuti dengan kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, ya, bahkan kalian telah mendustai hari kiamat. Ad-din yang dimaksud di sini maksudnya adalah yaumuddin. Ya, Malik yaumiddin, raja pada hari kiamat nanti. Baik. Waqila, ada yang berkata al-murad umumul insan, bahwa yang dimaksud insan di sini secara umum. Wallahu a'lam, kata beliau. Wallahu a'lam. Intinya insan di sini bisa yang dimaksud adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, terutama tidak beriman kepada hari akhir. Ya, karena diikuti oleh ayat kallabal tukadzibuna biddin, tapi bisa juga bermakna insan yang dimaksud adalah secara umum. Baik. Jelas ya? Wadih? 6. Berikutnya as-su'al. Malladzi gharral insana bi rabbihil karimi? Apa yang menipu manusia terhadap Rabb-Nya yang Maha Pemurah, yang Maha Karim? Apa yang membuat manusia tertipu? Apa yang menipunya? Kok bisa tertipu? Padahal dia tahu bagaimana pemurahnya Rabb-Nya, baiknya Rabb-Nya, sayangnya Rabb-Nya. Kenapa masih juga tertipu? Apa yang menipu insan ini? Nah, ini kata beliau. Al-jawab, kata beliau, jawabannya li ahlil ilmi fi dzalika aqwalun. Dalam hal ini para ulama ahlul ilmi punya beberapa pendapat. Minha, di antara pendapat mereka, al-awwalu, yang pertama, annalladzi gharrahu bi rabbihil karim huwa syaitan, bahwa yang memperdaya manusia, yang memperdaya insan sehingga durhaka kepada Rabb-Nya yang Maha Pemurah adalah syaitan. Syaitan yang telah memperdaya mereka. Apa dasarnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat yang kelima. Ya, dalam surat Fatir ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wala yaghurra, la yaghurrannakum, dengan nun, ya, nun taukid ditasydidkan, nun yang menunjukkan penekanan. Aslinya kan gharra, ya ghurru, tapi ada nunnya di situ memberikan makna apa? Taukid, takkid, penekanan, penguat. Ya. Jadi jangan sampai menipu kalian al-ghurur, dan para ulama menyebutkan al-ghurur yang dimaksud di sini adalah asy-syaitan.
Ghurur yang dimaksud di sini syaitan. Karena di antara sifat syaitan adalah menipu, membujuk untuk bermaksiat, memperdaya manusia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini surat Fatir ayat kelima menunjukkan larangan Allah Subhanahu wa taala, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai menipu kalian syaitan terhadap Allah sehingga kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia dalil yang menunjukkan makna dari gharral insan di sini, yang memperdaya insan di sini adalah syaitan. Ats-tsani, ada pula yang berpendapat bahwa yang menipu insan pada ayat tadi, ya, ma gharraka bi rabbikal karim, anna alladzi gharrahu huwa jahluhu wa hamquhu. Yang membuat manusia itu tertipu ataupun yang memperdayanya adalah kebodohannya sendiri dan kedunguannya. Jahluhu hamquhu. Hamqun itu dungu. Ya, yang menipu manusia, memperdaya manusia itu adalah kebodohan dan kedunguannya sendiri. Dia tertipu dengan kebodohan dan kejahilannya. Kenapa dia tertipu dengan kebodohan dan kejahilan? Seorang manusia bisa tertipu dengan kebodohannya sendiri karena tidak mau, nggak mau belajar. Ya, karena nggak mau belajar, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan ayat-ayatnya, tidaklah mengutus nabinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ilmu kepada manusia. Melalui itu Allah taala ingin mengajari manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari manusia ilmu yang benar. Ilmu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kemaslahatan hidup manusia, menghindarkan mereka dari berbagai macam mudarat dan mafsadat dan seterusnya. Itulah dia ilmu di dalam Islam. Nah, mereka tidak mau mempelajarinya, akhirnya mereka tertimpa kebodohan dan kedunguan, dan mereka tertipu dengan kebodohan sendiri. Merasa dirinya pintar padahal sebenarnya dia telah tertipu dengan kebodohannya sendiri. Betapa banyak kita dapati model-model orang seperti itu. Ya, berbicara tentang masalah-masalah besar, berbicara tentang umat, ya, di media, di publik, di media-media sosial, kan, tapi kita dapati ucapannya semua berdasarkan kebodohan. Tampak dan terlihat bagi orang-orang yang berilmu dari pembicaraan seorang itu berbobot atau tidak, punya ilmu atau tidak, asal-asalan di dalam berbicara. Padahal yang dibicarakan itu bukan perkara dapur, bukan yang dibicarakan itu masalah bagaimana cara masak sayur dan kue. Kalau itu mungkin masih ringan. Yang dibicarakan adalah masalah darahnya manusia, kehormatan manusia, kehormatan agama Allah. Ini bukan perkara yang gampang, ini bukan perkara yang mudah dan sepele. Ini butuh kajian yang mendalam, butuh bukti yang kuat, karena pertanggungjawabannya sampai akhirat. Ya, kalau sekiranya dia mengada-ngada di dalam membicarakan masalah bumbu masakan, mungkin masih lebih ringan lah. Kita katakan masih lebih ringan, walaupun itu kedustaan juga. Tapi kalau sampai masalah umat, masalah, ya, kehormatan manusia, kaum muslimin, dan dia berbicara dengan kebodohannya. Nah, ini yang memperdaya seorang. Akhirnya apa? Dia menganggap dirinya berilmu, mengangkat dirinya sebagai seorang yang alim, berilmu, padahal dia adalah orang paling bodoh. Akhirnya dia tertipu. Taib. Itu pendapat yang kedua. As-salisu, pendapat yang ketiga. As-salisu anna alladhi gharrahu bi rabbihil karim huwa sitrullahi azza wa jalla atau satrullahi azza wa jalla alaihi wa adamu muajalatihi bil uqubah. Nah, ini yang kita katakan tadi. Pendapat yang ketiga dari, ya, pendapat para ulama, siapakah atau apakah yang membuat manusia ini tertipu? Pendapat yang ketiga mengatakan yang membuat manusia tertipu sehingga bermaksiat kepada Rabb-Nya yang Maha Pemurah adalah satrullah atau sitrullahi azza wa jalla alaih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib-aibnya, dosa-dosanya. Dia tambah tertipu ketika Allah taala menutupi aibnya sehingga manusia tidak mengetahui dosa yang dia lakukan. Dia justru tambah tertipu dengan itu. Dia menganggap bahwasanya saya ini orang baik. Kenapa? Buktinya saya aman-aman aja. Adamu muajalatihi bil uqubah. Dia tertipu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan hukuman kepadanya secara langsung ketika dia berbuat jahat. Dia tertipu. Nah, ini dia. Atau sering yang kita sebut dengan apa?
Istidraj. Ini tipuan. Tertipu dengan maksiatnya sendiri, istidraj. Itu yang dimaksud dalam pendapat yang ketiga ini. Dia tertipu dengan sitrullah wa adamu mu'ajalatihi bil uqubah. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib hamba-hambanya. Walaupun ada sebagian aib manusia yang dibongkar oleh Allah dengan kehendaknya untuk kemaslahatan. Iya. Karena sudah berbahayanya perbuatan dosanya tersebut, akhirnya apa? Terbongkar. Allah buka di publik, ketahuan ternyata dia korupsi. Ketahuan ternyata dia pelakunya, ketahuan dia ternyata yang berbuat maksiat, ternyata dia yang melakukan penipuan ini, terbongkar, terbuka, orang-orang tahu, aibnya tersebar. Ya. Tapi itu kan tidak semua. Justru kita dapati manusia dan kita sendiri merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Sehingga satu dan yang lainnya tidak bisa melihat apa yang telah dia lakukan, ya, tadi malam apa yang dia lakukan, kemarin apa yang dilakukan, seminggu, sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, ya, sekian puluh tahun yang lalu, enggak ada yang tahu. Tapi Allah taala tahu. Karena Dia Maha mengetahui. Nah, itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sitarnya Allah. Allah taala tutupi. Ya, Allah taala tutupi. Nah, jangan tertipu dengan hal ini. Ada sebagian manusia tertipu dengan hal ini. Wa adamu mu'ajalatihi bil uqubah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan menimpakan hukuman. Kemudian dia terlalu percaya diri dengan mengatakan kalau sekiranya saya ini orang yang dibenci oleh Allah, pastinya Allah telah menimpakan siksaan untuk saya. Ada sebagian orang seperti itu. Tatkala dinasihati, "Salatlah. Kenapa kamu enggak salat?" Maka dia mengatakan, kalau sekiranya itu perbuatan salah, gitu. Salatlah, itu perbuatan salah, itu perbuatan kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa bahaya. Kalau sekiranya perbuatanku meninggalkan salat ini berbahaya, kenapa usahaku tambah sukses? Banyak yang seperti itu. Kenapa usahaku tambah sukses? Lah, maka kita katakan lebih sukses lagi orang kafir. Ya, bukan hanya enggak salat, enggak beriman, tapi tambah sukses. Lihat orang kafir itu sukses enggak dunianya? Jadi jangan seperti itu cara memandangnya, cara berpikirnya. Kenapa? Itu tertipu namanya. Dia tertipu, terperdaya dengan kebaikan Allah. Allah buat baik sama dia, dia ketipu. Salah dia sendiri. Seharusnya dia bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menutupi aibnya. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya dan tidak menyegerakan perbuatan dosanya. Harusnya dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala tidak secara langsung menimpakan hukuman kepadanya. Padahal dia tahu dia banyak berbuat maksiat, dia tidak sholat, ya, dia tidak melakukan ini dan seterusnya. Ada banyak yang dia tinggalkan, ada banyak kemaksiatan larangan yang dia kerjakan. Tapi dia lihat pada dirinya, kok nggak ada apa-apa, beres saja, lancar aja. Ya, bagus saja, usahaku tambah lancar usahaku. Jadi melihat Allah Ta'ala itu mencintai hamba dan tidak dari sisi dunia saja. Ini ada sebagian orang tertipu. Hanya lihat dari sisi apa? Dunia. Jangan seperti itu. Justru kita katakan ini yang berbahaya. Ini namanya tipuan, atau yang sering dikenal dengan istidraj. Setiap satu dosa justru Allah Ta'ala ganti dosanya itu, perbuatan dosanya Allah ganti dengan kenikmatan. Itulah istidraj. Istidraj itu adalah seorang yang setiap kali dia berbuat satu dosa, Allah ganti dengan nikmat. Satu nikmat atau lebih dari itu. Itu tanda-tanda istidraj. Ya, makanya para ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, mereka itu sangat takut dan khawatir kalau sekiranya tidak ada ujian sedikit pun. Itu ya, beda sama kita. Mereka akan berpikir keras. Mereka akan mengoreksi kembali hidup mereka dan mendapati banyak kesalahanku ini saya salah. Tapi kenapa kok rasanya aman terus ini? Maka mereka akan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tertipu dengan hal itu, tidak tertipu. Jangan langsung tertipu. Ini baik berarti saya ini ya. Berarti saya ini sudah mumtaz ini iman saya ini. Buktinya enggak ada musibah apapun, enggak ada ujian. Nyaman-nyaman aja, aman semuanya, berjalan dengan lancar hidup saya, keluarga saya. Jangan, hati-hati terus. Seorang muslim itu harus terus berhati-hati. Taib. Ini yang menipu. Ini kata beliau. Ya, kama warada 'anil Fudail ibn Iyad, sebagaimana
telah datang dari Al-Fudail Ibnu Iyad annahu qala wa qad qila lahu, pernah dikatakan kepada salah seorang ulama Al-Fudail bin Iyad, dikatakan kepadanya, lau aqamakallahu ta'ala yaumal qiyamah baina yadayhi faqala laka ma gharraka bi rabbikal karim. Ada yang pernah tanya kepada Fudail bin Iyad. Apa yang ditanyakan kepada ulama ini Al-Fudail bin Iyad? Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu di hari kiamat nanti, kemudian engkau dihadapkan di hadapannya dan dia berkata kepadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau tertipu, apa yang memperdayamu wahai Fudail terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? Kenapa kau tertipu sehingga kau bermaksiat, durhaka kepada Rabbmu? Apa jawabmu? Madza kunta taqulu lahu, kata si penanya. Apa yang kau jawab wahai Al-Fudail jika Rabbmu nanti menanyakan itu kepadamu pada hari kiamat, tatkala dia membangkitkanmu dan memberdirikanmu, kau berdiri di hadapannya dan menanyakan hal tadi, apa yang kau jawab? Qala, maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, kuntu aqul, aku akan katakan, gharrani suturuka al-murkhah, wahai Rabbku, aku tertipu, yang telah memperdayaku adalah suturuka, karena engkau telah menutup aib-aibku. Nah ini padahal kita ketahui siapa ini Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama yang sangat-sangat dikenal kezuhudannya. Zuhud, Masya Allah, kedalaman ilmunya. Kalimat-kalimat yang terlontar dari Al-Fudail bin Iyad itu diabadikan di dalam kitab-kitab para ulama, nasihat-nasihatnya. Tapi lihatlah bagaimana beliau berpendapat tentang ayat tadi, bahwa yang banyak menipu manusia adalah kebaikan Allah, nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah adalah dengan menutupi dosa-dosa kita. Tertutup, tidak ketahuan. Kalau sekiranya ketahuan, wah ini kan akan menjadi apa? Menjadi aib baginya, menjadi bumerang lah baginya. Wah saya harus baik ini. Kenapa? Udah ketahuan saya. Ketahuan sudah. Ya, beda halnya nggak ketahuan. Akhirnya apa? Dia merasa bahwasanya aman aja, aman. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman baginya. Aman, tidak ada apa-apa. Nah, ini yang menipu manusia. Ar-rabi', yang keempat, pendapat yang keempat, bahwa yang menipu manusia di sini gharrahu afwullahi, maafnya Allah. Allah taala memaafkan, tapi dia tambah tertipu. Ya, tambah melunjak katanya. Dimaafkan tambah melunjak. Dimaafkan bukan tambah baik. Ya, tapi tambah tertipu dia, tambah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 pendapat yang disebutkan oleh beliau di sini. Dari sekian banyak pendapat di sana, ya mungkin ada pendapat yang lain, tapi intinya bahwa yang menipu manusia itu bisa jadi itu syaitan, bisa jadi itu karena nikmat Allah yang begitu banyaknya dia tertipu. Bisa jadi tertipu dengan dunia, tertipu dengan dirinya sendiri, dan banyak hal yang menipu manusia. Taib. Yang kelima, al-khamis, ya, gharrahu karamul karim. Ya, hampir mirip ya, karamul karim. Bahwa yang menipu manusia itu adalah kemuliaan yang Maha Pemurah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada orang tersebut, tapi dia tambah durhaka. Jadi hampir-hampir mirip ini ya. Karamul karim, ini kemuliaan al-karim yang Maha Pemurah. Jadi semakin Allah muliakan dia, semakin dia tertipu. Baik. Berikutnya, as-su'al, waddih makna qaulihi ta'ala ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi apa yang menipu manusia? Siapa yang menipu manusia itu? Sudah kita bahas. Ada beberapa aqwal para ulama. Sekarang jelaskan makna firman Allah Ta'ala tadi. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayamu terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? Al-jawab, jawabannya qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, berkata ya Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, dari sebagian murid-muridnya mengatakan bahwasanya cara bacanya itu kasrah ya, Sa'di. Tapi banyak juga yang membacanya dengan Sa'di. Allahu a'lam. Ya, berkata Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mu'atiban al-insana
al-muqassir atau al-muqsira fi haqqihi al-mujtari'u ala ma'asihi. Beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tadi berfirman sebagai celaan, mu'atiban, teguran. Ya, teguran untuk mencela. Teguran untuk insan yang al-muqsir, yang meremehkan, atau bisa al-muqassir, yang telah meremehkan kewajibannya, yang berani mujtari, itu berani melanggar dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi ma gharraka bi rabbikal karim maknanya adalah celaan untuk manusia atau insan yang melalaikan kewajiban-kewajibannya dan melanggar larangan-larangan Allah dengan bermaksiat kepadanya. Itu celaan bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya, tidak melaksanakan perintah, tidak melaksanakan apa yang wajib baginya, dan tidak pula meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, atahawunan minka fi huquqih am ihtiqaran minka li'adzabih am adamu imanin minka bi jazaih alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwaka fi ahsani taqwim. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada manusia, wahai manusia, ya, apakah engkau menyepelekan kewajibanmu, kemudian ihtiqar sama menyepelekan azab Allah Subhanahu wa taala, ataukah kamu tidak beriman dengan balasan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Dia yang telah menciptakanmu, kemudian yang telah menyempurnakanmu dengan penciptaan yang paling baik, fi ahsani taqwim. Nah, seakan-akan seperti itu maknanya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Itu seakan-akan Allah taala mengatakan kepada manusia, ya ini kenapa engkau, ya, tahawunan itu meremehkan, menyepelekan. Ihtiqar juga meremehkan maknanya. Ya, kenapa engkau meremehkan hak yang menjadi hakmu, maksudnya kewajiban-kewajibanmu? Kenapa engkau menyepelekan tentang azab Allah? Ya, am ihtiqaran minka li'azabi, apa kau menyepelekan, meremehkan azab Allah? Am adamu iman minka bijazaihi, atau kau belum beriman dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala akan memberikan balasan? Alaysa huwa alladhi khalaqaka, bukankah Dia yang menciptakanmu? Fasawwaka, bukankah Allah yang telah menyempurnakanmu? Fi ahsani taqwim, dengan penciptaan yang paling bagus. Kenapa engkau masih tertipu? Ya, itu dia. Artinya kenapa kamu tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Asy-Syaukani fi Fathul Qadir, berkata Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir. Ya, silahkan baca buku ini, bagus juga ya. Saya banyak juga menukil dari kitab Fathul Qadir ini, tulisan Al-Imam Asy-Syaukani. Nah, hada khitabun lil kuffar. Ayat yang kita bahas tadi, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ini seruannya untuk orang-orang kafir. Ai malladzi gharraka wa khada'aka wa khada'aka hatta kafarta bi rabbikal karim alladzi tufaddilu 'alaika fid dunya bi ikmali khalqika wa hawasika wa ja'alaka 'aqilan fahiman wa razaqaka wa an'ama 'alaika bi ni'amihi allati la taqdiru 'ala jahdi syai'in minha. Ya, ini tafsiran makna ayat tadi. Maksudnya khitab, seruan ayat ini untuk orang-orang kafir. Maksudnya apa? Apa yang menipumu, memperdayamu wahai manusia sehingga engkau kafir kepada Rabbmu yang Maha Pemurah, yang telah memberikan keutamaan padamu dari keutamaan dunia dengan menyempurnakan penciptaanmu, memberikan panca indera kepadamu, hawas, ya ini panca indera, dan telah menjadikan akal bagimu. Engkau memiliki akal, fahiman, kau bisa memahami sesuatu, kau bisa berhitung, kau bisa berfikir, ya, engkau bisa buat ini, bisa buat itu. Banyak yang telah kita fikirkan dengan akal yang Allah Ta'ala berikan ini. Dan banyak, ya, inovasi yang muncul dengan pemberian akal pada diri kita. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar, dengan kesempurnaan yang telah Allah Ta'ala berikan pada jaringan otak kita, yang di sana satu dan yang lainnya, ya, ada sisi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itu bisa didapati dengan penelitian. Yang mana yang satu lebih pintar, tingkat anunya, ya, intelligent quality-nya itu bisa berbeda-beda satu dan yang lainnya. Kapasitasnya beda-beda, subhanallah. Tapi secara umum mereka bisa berpikir dengan itu.
wa razaqaka, dan Dia yang telah memberikan rizki kepadamu, memberikan nikmat kepadamu yang tak mampu engkau untuk menghitungnya. Bi ni'amihi allati la taqdir ala jahdi syai'in minha. Ini kau tidak mampu, tidak akan mungkin untuk menghitungnya. Itu maksudnya, kamu tak akan mampu. Taib, itu dia makna dari ma gharraka bi rabbikal karim. Maksudnya kenapa kamu tertipu dengan bermaksiat kepada Allah, kepada Rabbmu yang telah ini, telah itu, telah ini, ngasih itu dan seterusnya. Taib, kemudian berikutnya as-su'al limada utiya bi sifatil karim aqba qawlihi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya bi rabbik, ma'anna al-karam yaqtadi ay yaqtar syakhs. Ya, kenapa didatangkan sifat karim? Kenapa didatangkan sifat al-karim untuk Allah? Itu kan sifatnya bi rabbika al-karim. Kenapa didatangkan sifat karam? Sementara sebelumnya menyebutkan tentang apa? Gharrak, tentang apa? Tipuan. Ya, artinya tentang kekurangan. Ma'annal karam yaqtadi ay yakhtarra syakhsu. Jadi karam di situ menuntut seorang itu seharusnya tidak tertipu dengan itu. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala menggandengkan al-karim padahal sedang membicarakan orang yang sedang tertipu. Taib. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya ayat-ayat yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar itu akan diikuti dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran seharusnya. Ya. Mungkin akan disebutkan bi rabbikal jabbar. Apa yang membuat kau tertipu? Supaya apa? Supaya takut. Kan begitu harusnya. Harusnya kan begitu umumnya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal jabbar. Harusnya kan begitu. Bi rabbikal aziz. Supaya apa? Supaya manusia takut. Tapi tidak bi rabbika al-karim. Disebutkan al-karim. Nah, ini kenapa? Apa hubungannya? Al-ijabah, jawabannya annal karama az-zaida yastad'il haya minal mukarram. Jawabannya bahwasanya sifat karam ini mulia atau dari karim tadi, ya, ini akan mendatangkan rasa malu bagi orang yang telah dimuliakan. Ya, ini akan lebih mendatangkan rasa malu. Jadi rasa malunya itu lebih muncul. Iya, malunya saya udah dikasih begini, Allah udah murah lah, Maha pemurah sekali. Kau udah dikasih ini, dikasih itu, kenapa masih juga durhaka? Tujuannya apa? Yastad'il haya, supaya lebih mendatangkan rasa malu yang ada pada si manusia itu, supaya tambah malu dia. Malulah kamu, malu dong. Udah dibantu gitu ya. Udah dibantu kok malah durhaka sama dia masih. Nah, ini sama seperti manusia. Manusia dengan manusia. Ada manusia mungkin dibantu oleh saudaranya misalnya. Si A bantu si B, banyak bantuan yang dia berikan, tapi si B justru bukan membalas kebaikan, ya, tapi dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, ini gimana kira-kira? Kan marah kan? Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala enggak langsung marah. Allah taala mengatakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang membuat engkau tertipu kok terus bermaksiat kepada Rabbmu yang telah murah sekali, memberikan kemurahan kepadamu. Apapun yang kau inginkan dikasih. Kenapa masih juga tertipu? Nah, lihat bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa adamul iqdam ala isyanihi. Ya, tujuannya apa? Supaya menghalangi manusia itu tidak mendatangi kemaksiatan. Fakana minal la'ik bik, maka ini sangat cocok bagimu. Waqad akramakallah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanmu. Antastahya minhu wala takhtarru bihi wala ta'sihi, sehingga malulah darinya, merasa malulah engkau wahai manusia, malu kepada Allah. Jangan kau tertipu dan jangan bermaksiat kepadanya. Summa jawabun akhar, kemudian jawaban yang lain, wa huwa annahu subhanahu wa ta'ala li karamihi lam yu'ajilka bil uqubah
bal tarakaka muddatan tatadhakkaru fiha in syi'ta an tatadhakkara fatarakta taubah tilata dunyaka. Nah, ini dia. Kemudian ada jawaban yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan kemurahannya, dengan kemaha pemurahannya, dia tidak menyegerakan siksaan bagimu, bahkan dia membiarkanmu dalam waktu yang cukup panjang sehingga engkau bisa tazakkur, kau bisa apa? Ya, tafakkur, tazakkar, bisa mengingat-ingat kembali perbuatanmu. In syi'ta, jika kamu mau, hendaknya kamu mengingat-ingat kembali perbuatanmu. Fatarokta taubah, engkau telah meninggalkan taubat dalam waktu yang cukup lama di dunia. Wa kana al-aula an tuqabila karamallahi bil khauf min. Bahkan seharusnya perbuatan yang paling utama, engkau seharusnya bersikap rasa takut terhadap kemuliaan Allah. Maksudnya ketika Allah Ta'ala bertambah murah, memberikan segala bentuk nikmat kepada kita, seharusnya kita tambah takut. Seharusnya begitu. Nah, ini diantara kekurangan manusia. Contoh saja, kadang ini satu sisi pandangan atau penelitian dari saya sendiri, dari saya pribadi. Kadang seorang itu lebih menghormati ketika dia belum begitu mengenal orang lain. Iya atau tidak? Iya. Tapi semakin kenal, semakin gak sopan. Ya, semakin kenal semakin gak sopan. Nah, ini adalah salah satu kekurangan manusia yang seharusnya tidak seperti itu. Contoh di antara suami istri, awalnya Masya Allah, awal kenal menikah misalnya, kita lihat menghormati. Kemudian lama kelamaan dilihat, kemudian sangkin, kan namanya akrab suami istri. Lama kelamaan apa? Sang istri kurang sopan sama suami akhirnya. Bicara tidak sopan, tangannya tidak sopan, memukul, kemudian sikap-sikapnya yang kurang. Padahal suami sudah memberikan banyak kebaikan kepadanya, kemudahan diberikan kepadanya. Semakin kenal semakin tidak sopan. Ya, harusnya tidak demikian. Harusnya ketika kita semakin kenal dengan seseorang, semakin kita muliakan. Semakin kita muliakan. Itu dia buah dari pengenalan. Demikian juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita pelajari, semakin kenal kita Allah. Semakin kita pelajari, semakin kenal, semakin tinggi penghormatan kita kepada Allah, semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah. Itu seharusnya. Ya, itu seharusnya. Taib. Ini dia para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, wa kanal aula an tuqabila karamallah bil khauf. Seharusnya engkau bersikap, tuqabil itu maksudnya engkau bermuamalah, engkau hadapi kemudahan dan kemurahan yang Allah Ta'ala berikan dengan sikap takut, tambah takut kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama? Bahwasanya mereka lah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin mendalam ilmu seseorang, semakin kenal Allah, semakin besar rasa takutnya, semakin tinggi penghormatannya. Itu seharusnya. Ya. Taib. 6. Sebagaimana wa qabulu muddatil imhal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian sehingga orang yang berfikir bisa berfikir, ma yatazakkaru fihi man tazakkar, sehingga orang yang mau berfikir bisa berfikir. Kan udah kami panjangkan umur kalian. Tidak cukupkah umur yang begitu panjang untuk berfikir? Ini gimana hidup ini? Apa tujuannya? Enggak cukup. Kalau sekiranya umur seseorang hanya beberapa hari setelah lahir, ya mungkin tidak ada waktu dia untuk berfikir. Kenapa? Karena dia belum berakal. Ini sudah Allah Ta'ala panjangkan umurnya dari lahir sampai dia balik, itu berapa belas tahun. Dari masa baliknya mungkin terus Allah berikan kehidupan sampai 20-30 tahun. Kenapa belum juga tersadarkan? Nah, ini sampai Allah Ta'ala singgung. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah panjangkan umur kalian? Ada sebagian ulama tafsir menyebutkan awalam nu'ammirkum ini adalah bukankah telah kami panjangkan umur kalian sampai 40.
Itu ya. Ini memang ada rahasia sendiri di umur 40 karena Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahqaf umur 40. Jadi kalau sudah 40 ke atas, sudahlah. Ya, enggak usah banyak gaya lah. Ya, itu ya maksudnya itu untuk mengingatkan diri saya juga kan gitu. Karena sudah 40. Ya, subhanallah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Walaupun itu tafsiran ya, itu tafsiran, tapi bisa mendukung ya, bisa mendukung yang lainnya. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah kami panjangkan umur kalian? Panjang sudah umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ya ikhwan. Panjang sekali. Cukup bagi kita untuk berfikir. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan. Terus dia cukupi kita, dia muliakan. Taib. Untuk apa Allah panjangkan? Litaubah wal inabah, untuk taubat. Kenapa belum juga taubat? Wal inabah, untuk kembali kepada Allah. Kenapa enggak kembali juga ke jalan Allah? Masih juga bergelimang kemaksiatan. Padahal umurnya sudah mendekati 40, bahkan sudah lebih dari 40 kita dapati sebagian kaum muslimin, ya, orang tua kita yang sudah mencapai 40 bahkan lebih dari itu masih juga tergiur dengan tipuan-tipuan dunia. Masih juga tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Makanya Allah Ta'ala tegur ini. Udah kami panjangkan umur kamu, udah kami panjangkan umur kalian, kapan lagi taubatnya? Nanti akhirnya apa? Sampai kepada ajalnya dan taubat tidak lagi diterima. Dosalah yang dia bawa. Nauzubillah. Akhirnya dosa yang dia bawa ke barzakhnya. Baik, terakhir kata beliau di sini as-su'al, waddih makna qaulihi ta'ala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang dia kehendaki, dia menyusun kalian, menciptakan kalian, menyusun kalian. Apa maknanya? Jawab, li ahli ilmi fi dzalika aqwal. Dalam hal ini juga para ulama ada beberapa tafsiran, pendapat. Al-awwalu annahu subhanahu rakkabaka fi surati allati yuriduha. Makna yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakanmu, menyusun ya tubuhmu dalam bentuk yang dia kehendaki. Apa yang dia yurid, yang dia inginkan, maka dia bentuk seperti itu. Faminhum at-tawil, di antara manusia ada yang tinggi. Wa minhum al-qasir, di antara manusia yang ada yang agak pendek. Wa minhum al-jamil, di antara manusia ada yang ya tampan sekali. Wa minhum ad-damim, di antara manusia ada yang separuh tampan. Nanti dibilang jelek gak enak. Separuh tampan lah kan gitu ya. Di antara manusia ada yang separuh tampan. Taib. Kayak antum lah. Ya, wa minhum az-zaki, di antara manusia ada yang cerdas, pintar. Ya, wa minhum al-ghabi, di antara mereka ada yang setengah pintar. Al-ghabi itu bodoh ya. Wa minhum an-nahif, di antara mereka ada yang kurus. Nah, kayak saya kurus kan. Enggak gemuk-gemuk walaupun makannya banyak. Ya, memang begitu postur tubuhnya sudah. Wa minhum as-samin, di antara mereka ada yang gemuk. Ya, ada yang gemuk. Wa, kata beliau, wa dan seterusnya. Jadi apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu yang dia berikan bentuknya. Jadi ada kita yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang agak pendek, ada seterusnya. Asani, ada yang mengatakan fi ayyi surati ma syaa rakkabak, maknanya apa? Annahu subhanahu qadirun ala khalqika fi suratin qaribun laka ka'ammin au khalin au abin au jaddin au akhin. Sebagian ulama yang lain atau pendapat yang kedua mengatakan bahwa Allah Ta'ala mampu untuk menciptakanmu dengan bentuk yang mirip seperti pamanmu, paman ayah, paman ibu. Ammi itu paman dari ayah, khal itu paman dari ibu, sehingga rupa seseorang itu kadang mirip seperti paman dari ayahnya, mirip ya seperti saudara laki-laki ayah, atau kadang seorang mirip seperti saudara-saudari dari ibu ya, au abin, atau ada seorang mirip seperti ayahnya, rupanya itu mirip seperti ayahnya. Au jaddin, atau ada yang mirip seperti kakeknya. Au akhin, atau ada yang mirip seperti saudaranya. Ya, kembar lah gitu ya. Atau kadang ada orang 3-4 bersaudara, walaupun antara laki-laki dan perempuan, mimik wajahnya itu mirip, ya, mirip-mirip satu dan yang lainnya. Itu ya maksud fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ats-tsalitsu, dapat yang ketiga mengatakan annahu subhanahu qadirun
ala taswirika fi ayyi suratin sya'aha fa in syaa fi surati kalb aw khinzir li fi'lin wala mumani'a lahu subhanahu wallahu subhanahu qadirun ala kulli ma dzukira. Pendapat yang ketiga bahwasanya dia mampu untuk membentukmu dengan bentuk yang dia kehendaki. Jika dia menghendaki membentuk dirimu bentuknya mirip seperti anjing, bentuknya mirip seperti babi karena satu perbuatan, maka itu bisa saja terjadi. Ya, wala mumani'a lahu subhanahu, dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu qadirun. Intinya Allah Subhanahu wa taala mampu ala kulli ma dzukira, terhadap setiap apa yang disebutkan tadi dari 3 poin tadi. Allah taala mampu untuk menciptakan manusia berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tampan, ada setengah tampan, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, mampu. Allah taala juga mampu untuk menciptakan seorang mirip dengan si fulan, mirip dengan ini, mirip dengan itu, dan seterusnya. Ya, dan Allah taala juga mampu menciptakan makhluk manusia yang itu mungkin ya perawakannya, posturnya ataupun tubuhnya mirip seperti sebagian hewan, mampu ya, dan itu mudah bagi Allah dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dari 3 ayat pada surat Al-Infitar. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya? Ya, cukup. Ada yang bertanya? Tidak ada, ya. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya silakan. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.